Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati yaitu Bapak Mahda selaku moderator dan kru yang telah membantu dalam daring ini. Dan tidak ketinggalan pula siswa kelas 7 MTS TPS yang saya banggakan dan saya cintai. Langsung saja, kemarin itu sudah membahas tentang adab dalam sholat, dan hari ini nanti kita akan membahas tentang adab dalam berzikir. Sebelum kita mengetahui adab-adabnya, kita harus tahu zikir itu apa. Yang pertama, zikir ialah berasal dari bahasa Arab, yaitu zakara yazkuru zikran, yang artinya mengingat sesuatu. Zikir menurut syariat ialah ucapan yang dilakukan untuk tujuan memuji dan berdoa. Zikir ialah lafaz yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, berkaitan dengan pengagungan terhadap Allah, dengan menyebut nama-namanya, memuliakan dan mentauhidkannya. Ini ada firman Allah, fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir dapat memberikan ketenangan bagi hamba-Nya yang senantiasa menjaga zikir, memperbanyak mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, serta memohon perlindungan kepada Allah. Jadi di dalam diri kita itu, kalau bisa, kita harus memperbanyak mengingat Allah atau berzikir saisane. Misal baca Allah, Allah, Allah boleh, Subhanallah boleh, di setiap waktu kalau bisa. Ini ada firman Allah lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Di sini ada bacaan-bacaan zikir, nanti ada 3 ya yang di LKS. Bisa dibuka LKS-nya halaman 49. Di situ ada bacaan zikir. Yang pertama, istighfar, Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bacaan istighfar dapat dibaca ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan berharap bahwa Allah mengampuni segala dosa yang kita perbuat. Lelah be ngomong elek rak situ astagfirullahaladzim, apa misoi gak situ astagfirullahaladzim, seperti itu ya. Kadang biasanya sing gene main nggih, main ML tah napa niku. Nah, di sini ada yang kedua, bacaan sholawat. Sholawat adalah doa dan pujian yang ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat merupakan amalan yang wajib dilakukan setiap muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah
dan bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad, yaitu bacaannya sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap muslim itu pasti membaca. Kenapa kok gitu? Karena di dalam sholat itu pasti diwajibkan untuk membaca sholawat Nabi. Nek sing gak tahu maca berarti nggih ya iso uga rak sholat. Mungkin lali ya. Yang ketiga, bacaan tahlil. La ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tahlil termasuk bagian dari syahadat, yaitu meyakini keberadaan Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Adab dalam berzikir yang pertama yaitu ikhlas. Dalam berzikir mengharap ridha Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Zikir sing kalau bisa zikir itu harus ikhlas. Ya jaluk Gusti Allah ya kudu ikhlas carane. Subhanallah, subhanallah. Iya dilatih nek gak iso ikhlas. Bendino angger dilakoni. Nah di sini ada tadi zikir yang bisa mendapatkan pahala tapi tidak ikhlas. Apa itu? Sholawat. Wa ikhlas gak ikhlas yo ditambah. Ku sholawat. Beda lagi ya. Yang kedua, merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketundukan yang sempurna. Jadi biasanya nek teng ngene masjid niku kan bersolat kan zikir. Kadang niku wonten sing dikire wis angger meneng dhewe ora usah diusapke ning ati mawon. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai Allahu akbar kayak gitu ya. Dan di sini bagaimana firman Allah sebagai berikut. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kenapa kok di dalam waktu pagi dan petang ini kenapa? Karena pada waktu itu malaikat itu turun pada waktu pagi. Dan nanti kalau pas waktu petang atau sore malaikat ke atas lagi. Ayat di atas menunjukkan 7 adab penting dalam berzikir, yaitu zikir dilakukan dalam hati dengan merendahkan diri agar terwujud sikap tawaduk kepada Allah, dilakukan dengan rasa takut dari siksaan Allah, dengan suara rendah, dengan lisan dan hati. Lisane maca astagfirullah, hatine dogo-dogo kaoleh. Ndak isa nggih astagfirullahaladzim. Ngatine nggih ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kedua,
Yang selanjutnya dilakukan di waktu pagi dan petang. Larangan lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ojo sampai lali, kudu iling. Jadi napa nglakoni apa-apa, oh ya Allah. Allah yang ngerti ya. Apa ning dia bakal ngerti. Lanjutnya manfaat berzikir. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang. Mangke nek saged dipraktekke nek bar salat, ya gak bar salat tok nek saged ning nggone iso zikir. Zikir iku gampang. Tapi nglakonine sing angel. Istiqomah biasanya sing kangelan. Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri semakin dekat Sang Pencipta. Yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Awak dhewe iki ra iso sombong. Sing iso sombong iku ialah Gusti Allah. Sisa disombongno apa? Gak ono. Yang ketujuh, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Jadi nek kene zikir ono masalah apa wae tenange boleh. Terakhir ini fadilah atau keutamaan berzikir. Yang pertama, zikir dapat membentengi dari setan. Kok iso ya? Mangke dicoba mawon. Zikir adalah sarana untuk mengingat Allah. Zikir dengan istighfar dapat memohonkan ampun atas dosa-dosa kita di dunia. Wow, astagfirullahaladzim. Ya karo dilakoni. Kowe njaluk ampun tapi jeng nglakoni dosa ya tiwas mangke. Zikir dapat menyelamatkan manusia dari azab. Zikir dapat menenangkan hati. Dan zikir adalah amal yang ringan dilakukan, namun memiliki banyak pahala. Nah, ini mungkin cukup dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari siswa mungkin. Nah, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Fuad yang telah menyampaikan materinya terkait zikir. Dan ini mirip, berarti hampir sama dengan materi tadi, yakni materi fikih. Mungkin memang ada bab yang sama Pak ya, antara fikih dengan akidah akhlak. Jadi sama saja kalian ini mengulang tadi bab zikir, ini pun bab zikir lagi, harusnya lebih paham. Nah, mungkin ada pertanyaan dari siswa terkait dengan zikir. Karena kalau Pak Fuad tadi pun ada sedikit penjelasannya, ada sedikit tambahan atau melengkapi dari penjelasan Bapak Aqib Husnul Bayan. Mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau bisa melalui live langsung. Tidak ada ya? Biasanya tidak ada nih. Nah, karena tidak ada pertanyaan dan ini sudah pukul 9, sudah wayai biasanya kalau di kelas ketika masuk itu seperti itu. Sudah saatnya, baik. Saya sebagai host undur diri, mohon maaf atas segala salah, dan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi
كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.